Shalom, salam sade, salam hari Kamis, salam lemeskan ototmu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening pada hari Kamis ini ya. Tadi daily candle-nya nutup agak merah dikit ke bawah ya, nutup di 94,2 daily candle-nya. Tapi ini udah agak balik ke atas lagi ya. Saya buat video dan data ekonomi Amerika jelek ya, GDP-nya ambruk gitu ya, drop. Tapi dolar ada yang nahan. Terus market Asia pagi ini dolar masih hijau, sorong ke atas dikit ya. By the way, sekarang saya buat video posisi market cap hijau 0,2%, yaitu di 2 triliun, 96 billion. Volumenya naik ya, volume transaksi naik 4,5%, yaitu di 80 billion. Kemarin dia drop dia ke 70 sekian ya, ini 80 billion. Nah, BTC DOM-nya 63,5 ya. Ada yang tanya, kok lihat di mana kok 63 sekian, saya lihat di ininya 64 selalu. Saya udah terbiasa pakai CMC, udah bertahun-tahun, jadi biasa saya lihat gitu di CMC ya, BTC DOM. Ya nggak masalah kalau kamu pakai trading view ya, biasanya agak atas dikit atau CoinGecko, ada perbedaan gitu. Tapi nggak masalah, poinnya saya cuma lihat indikator dia naik atau turun DOM-nya gitu ya, itu aja, nggak masalah. Walaupun dia 64, kok kamu pakai trading view atau CoinGecko lebih di atas itu, tapi penggerakannya kan sama, kita lihat entah dia turun 2 garis 2 poin gitu atau naik gitu, itu aja poinnya ya. Antara 63 64 nggak masalah, lihat turun naiknya aja gitu, indikator patokan aja. Fear and Greed agak turun dikit, kemarin di 53%, ini drop di 51, masih posisi netral. Altcoin season sama 18/100. Nah, setelah daily candle tutup, ini BTC agak naik balik. Tadi nutupnya di 94,2 dailynya, sekarang 94,8 ya, 94.857. Siap posisi buat video. Ethereum di 1812, XRP $2.21 ya, Solana 148 ya. Altcoin mulai agak diskon dikit, koreksi ya, dengan BTC DOM-nya ke 63,5. Market masih ada yang nahan-nahan sih gitu ya. Kalau lihat ininya ya, masih ada yang tahan karena termasuk USD gitu, karena source-nya kalau lihat data semalam harusnya drop US dollar karena data ekonominya jelek. Justru masih ada yang nahan di 99, just 99 point something. Justru pagi ini market Asia hijau lagi dia ya, hijau 0,3%, naik dia ke 99,6 ya. Yen agak melemah dikit ya, yen melemah dikit juga karena itu barusan tadi dia keluar soal rate. BOJ, Bank of Japan, pertahankan rate, belum naikkan, belum ada niat naikkan, masih pertahankan di 0,50 basis point, jadi tidak ada perubahan. Nah, makanya yen agak melemah dikit, dolar menghijau gitu ya. Nah, kalau lihat data kemarin itu, wah, GDP-nya kuartal pertama jelek sekali, di bawah forecast ya. Yang kemarin itu pikir udah lumayan drop ya, dari
2,4%, drop ke 0,2%, nggak taunya keluarnya minus 0,3%. Ya. Cuma GDP price indexnya yang naik gitu. Ya. Tapi itu nggak dilihat. Yang dilihat itu GDP quarter over quartal. Ini di kuartal satunya ya anjlok. Ya. Kanada juga begitu, GDP-nya juga minus 0,2 merah. Nah, terus Chicago PMI, ya Chicago PMI juga amsyong, ambruk. Di bawah forecast juga. Forecast diperkirakan 45,9, justru di bawah forecast 44,6. Ya, Core PCE, ya Core PCE price index juga merah, di bawah forecast juga, ya. Forecastnya pikir drop 0,1, justru dia 0%, ya, di bawah forecast. Core PCE index yes over yes drop 2,6, tapi sesuai forecast, ya. Cuma crude oil yang surplus dia plus, ya. Jadi ya, seharusnya kalau data ekonomi semalam itu harusnya dolar melemah gitu. Nah, ternyata ada yang nahan juga, malah agak naik dia, ya. Semalam Saudi anjlok, padahal seharusnya kan dolar melemah dia agak hijau, tapi sebelum itu udah duluan ini ya saya test water begitu dia agak anjlok ketendang, ya udahlah. Padahal saya sempat naik ke atas, saya pikir coba tunggu dikit lagi. Nggak mau saya TP. Padahal kalau saya TP nggak kena makan semalam. Karena agak ini sedikit. Mungkin masih mau naik lagi dikit kayaknya. Tunggu bentar. Tunggu bentar justru malah ambruk balik gitu. Malah ketendang. Tapi ya nggak apa-apa karena saya test water gitu kan. Nggak ini, ya udah. Terus saya juga nggak niat mau masuk lagi, pikir ya udah lagi nggak mood trade juga sih lihat ininya kan, udah biarin aja kena tendang. Nah untuk hari ini hari Kamis data gembel ya, data gembel ada naik dikit. Nah ini nggak tahu nih PMI, padahal sebenarnya PMI manufaktur pada ambruk. Ini apakah di setel ya? Lihat aja Chicago PMI-nya kan drop ya. Ini S&P Global Manufacturing PMI ada plus dikit, sebelumnya 50,2, ini forecast 50,7. Apa benar? Terus ISM Manufacturing PMI jam 10 itu drop, agak drop ya. 49, dia forecastnya 48, tapi ISM manufacturing price-nya naik ya 69,4, sebelumnya ini diperkirakan 72,9 ya. Let's see. Hari ini juga pada banyak yang holiday market ya, karena hari ini di berbagai negara itu bebarengan ini merayakan ini hari buruh, Labor Day ya, hari buruh. Di Indo kalau nggak salah juga tanggal 1 Mei ya, hari buruh. Ada demo nggak? Biasa senengnya kan demo kalau di Indo ya kan. Kalau negara lain Labor Day cuma ini pekerja libur, malah manfaatkan hari libur untuk kumpul keluarga atau sama anak atau ada kegiatan lah. Cuma di Indo yang kalau Labor Day saya lihat hari buruh paling sering demo. Cuma di Republik Konoha yang lain daripada lain itu. Ya, hari ini entah ada demo nggak? Ya biasanya kan udah kayak tradisi gitu. Kalau hari buruh, wah pada demo mereka. Ya. Nah jadi ya kita lihatlah hari ini saya nggak tertarik trade hari ini, kayaknya masih mau drop ya. Ini kayaknya menjelang next week kan udah FOMC meeting, kayaknya kalau
masuk fase koreksi nih, karena dia tahu pelaku gold Fed itu nggak seneng kalau gold naik terbang ke atas harga ya. Fed sebenarnya nggak suka BTC sama gold itu naik sesungguhnya ya. Terutama gold udah naik tinggi menjelang FOMC ini, saya rasa gold sebenarnya harus koreksi gitu. Ya ini mungkin makin turun, tapi trading kurang suka belakangan ini, bandar kocokannya terlalu ngeri. Salah ambil posisi dimakan kita ya. Terlalu ngeri kocokan bandar. Nah, kalau hari ini saya mau trading, mau short di kripto sih. Ya, ada target saya yang mau saya short hari ini. Tadi udah masuk satu. Tadi pagi saya udah short satu. Bitensor tahu lagi posisi profit. Ini lagi pantau yang lain. Ada yang saya mau target, mau short juga. Kayaknya hari ini saya lebih milih ke short sih untuk altcoin ya. Mungkin Bitensor bentar lagi nanti kalau lihat kurang mau drop, saya TP dulu ya. Yang penting cuan dulu. Ya lihatlah ya. Tapi masih ada koin lain yang saya target, saya lagi pantau, nunggu lihat ini tondo-tondo dari candle time frame-nya sama volumenya. Kalau saya lihat agak ini drop, ya langsung nanti saya masuk gitu. Koin apa kok? Rahasia. Sering kalau saya spell di sini, nggak tahu tiba-tiba habis itu nanti mantul gitu. Makanya akhirnya nggak jadi cuan. Mungkin banyak yang ngekor atau ada bandar yang mainin, gua nggak tahu. Ya, tapi saya cuma kasih clue posisi begini. Enaknya sih short posisi begini ya. Ada beberapa koin saya lihat harus koreksi ya. Dengan BTC DOM-nya 63,5, terus dia tadi daily-nya nutup di 94,2, daily rada merah, tapi monthly masih positif ya. Monthly candle-nya nutup positif gitu. Ya lihatlah nanti kemana ininya ya. Hari Kamis ini. Cuma yang jelasnya kondisi begini, jangan lihat hijau ini itu terus FOMO. Nggak bisa. Market kondisi ini ya, hati-hati sekali buat kalian, jangan FOMO gitu. Karena kayak market saat begini itu kayak cuaca yang nggak nentu ya. Tiba-tiba kelihatan matahari terang ya kan, kayak wah bullish nih kan. Tiba-tiba mendung, tiba-tiba angin kenceng. Begitu ya kondisi market saat sekarang itu kayak cuaca yang nggak nentu. Jadi jangan dilihat wah lagi terang matahari bersinar nih, hari ini bagus, nggak akan hujan, nggak akan ada kilat atau guntur. Belum tentu. Tiba-tiba awan hitam gelap, tiba-tiba angin puting meliung lagi kan. Jadi begitu market saat ini, di situ kita harus hati-hati, nggak boleh FOMO ya. Ada rezeki TP ya, ada momen masuk, nggak ada momen tunggu gitu ya. Jadi nggak bisa diharapkan mau apalagi yang pengen cuan instan, hati-hati ya. Jadi begitu aja kita lihat kondisi saat sekarang market ya. Untuk sementara dari newsnya tarif agak positif, beberapa negara udah ada deal kesepakatan dengan Trump, di situ satu sisi bagus, tapi secara ekonomi saya nggak bagus ya. Begitu juga nanti efek dari Kanada ya. Kanada juga habis election ini banyak yang wanti-wanti, ini calonnya ini dari Partai Liberal kayaknya tanda kutip juga ya, kayaknya nggak mampu juga karena ekonomi Kanada di tangan Trudeau sebelumnya udah amsyong, kayaknya di tangan yang baru ini si Carney ini
Mungkin nanti dia itu banyak yang bilang dia itu disetir sama Cina gitu. Ya, belakangnya Cina yang backup dia. Salah satunya ada orang top ya, pengaruh di Toronto, orang Cina itu ya, Gordon Zhang atau apa itu di belakang dia ya. Jadi makanya banyak yang pesimis sama terpilihnya Perdana Menteri baru Kanada ini. Begitu juga ini lagi nanti lagi posisi juga beberapa negara akan pemilu juga, Australia juga ya, dekat Indonesia. Australia juga kayaknya lagi kurang ada pemimpin bagus juga, lihat nanti siapa menang. Terus juga bulan 6 nanti Korea juga. Korea udah berapa lama nih kosong pemimpin ya, dia punya Perdana Menteri kan ditangkap terus sampai sekarang belum ada pengganti. Nah itu bulan 6 tanggal 2 kalau nggak salah pemilunya kalau nggak salah ya. Jadi banyak hal lah yang ngaruh ke market juga dengan kondisi ini ya. Terus memanasnya India Pakistan juga harus diperhatikan, karena di belakangnya itu ada Amerika juga bermain. Amerika support India ya. Terus untuk Pakistan juga di belakang ada Cina yang support gitu ya. Jadi di belakang ada kepentingan masing-masing juga support. Jadi ada hal-hal apa yang terjadi juga, bisa aja tiba-tiba sesuatu hal terjadi, market kena efek juga gitu ya. Makanya kondisi saat ini sekarang sangat tidak stabil, kita hati-hati. Intinya saya selalu ingatkan, jangan FOMO, ada peluang dapat rezeki ambil, kalau enggak tunggu momentum. Oke, itu aja. Sering saya ulang-ulang, walaupun Anda bosan, tetap saya ulang-ulang biar nggak kejebak sih ya kalian ya. Itu aja untuk hari ini. Kita lihat ke depannya, udah mendekati lah, minggu depan udah FOMC Fed ini ya. Kita lihat nanti kemana. Jadi kalau hari ini kalau mau scalping, saya kasih masukan short sih kalau saya ya. Udah satu saya udah short ya, posisi profit bit tensor atau tau. Nah, saya lagi pantau yang lain. Oke, begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.